Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdillah dengan NIM 1965101 dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan membahas kembali tentang bab 2 yaitu fraud atau kecurangan dari mata kuliah pengauditan 1. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada definisi. Kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya. The Institute of Internal Auditors dalam Statement of Internal Auditing Standar nomor 3 pada Mei tahun 1985 mendefinisikan kecurangan sebagai kecurangan yang didesain untuk memberi manfaat kepada organisasi umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur yang mungkin dapat menipu pihak luar. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya kecurangan. Apakah kalian tahu apa saja penyebab dari terjadinya kecurangan? Dalam PSA 70, SA 316 terdapat 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan. Yang pertama ada insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. JSR Penables dan KW Implay dalam buku Internal Audit pada tahun 1988 halaman 424 mengemukakan kecurangan terjadi karena ada penyebab utama dan penyebab sekunder. Penyebab utamanya yaitu penyembunyian atau concealment, kesempatan atau peluang, opportunity, motivasi atau motivation, daya tarik atau attraction, keberhasilan atau sukses. Dan penyebab sekundernya adalah kurangnya pengendalian, hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek, pembalasan dendam atau revenge, dan tantangan atau challenge. Lalu siapakah yang melakukan kecurangan? Kadangkala pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Dalam perusahaan, makin tinggi posisi pelaku kecurangan, maka makin besar pula kerugian yang diakibatkan. Ada beberapa jenis orang yang telah melakukan kecurangan, seperti presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analis sistem, pemeriksa, dan operator komputer. Serta terdapat bentuk-bentuk kecurangan, yaitu yang pertama, kecurangan yang merugikan perusahaan, yang kedua, kecurangan yang menguntungkan perusahaan, yang ketiga, pencurian aktiva atau kekayaan selain daripada uang tunai, yang keempat, pencurian uang dengan jalan tidak mempertanggungjawabkan sebagai penerimaan uang, dan yang terakhir adalah pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Lalu selanjutnya ada manajemen fraud. Manajemen fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan menengah ke atas atau lebih dikenal dengan sebutan white collar crime. Tujuan dari white collar crime adalah untuk mencuri jumlah uang yang besar daripada jumlah yang kecil dan modus operasinya dengan menggunakan teknologi dan komunikasi. Kecurangan manajemen dapat dibagi menjadi 2, yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korupsi. Dan selanjutnya adalah employee fraud atau kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan perpindahan aset dari pemberi kerja. Contoh kecurangan karyawan seperti pencurian dalam bentuk kas dan barang, menaikkan pembayaran perusahaan untuk menutupi item yang dipesan untuk penggunaan pribadi karyawan. Indikasi terjadinya kecurangan karyawan. Yang pertama, laba yang dilaporkan tidak meningkat sesuai dengan harapan. Yang kedua, penyimpangan dalam barang jadi, bahan baku, atau supply. Yang ketiga, peningkatan jumlah biaya operasi yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, terjadinya peningkatan yang tidak dapat dijelaskan dalam biaya bahan, supply, atau upah. Dan yang terakhir adalah laporan tanpa nama dari transaksi yang diragukan atau yang dipertanyakan. Dan ada computer fraud atau kecurangan komputer. Kecurangan dapat juga terjadi pada perusahaan yang menggunakan sistem komputerisasi. Ada beberapa cara untuk melakukan kecurangan. Yang pertama adalah menyalahgunakan komputer atau mencuri sumber daya komputer.
Yang kedua, ada memanipulasi data masukan atau dengan sengaja memasukkan data yang tidak benar. Yang ketiga, mengubah atau menyalin catatan dasar data. Yang keempat, mengubah perangkat lunak atau menggunakan program yang sah dengan program yang tidak sah. Dan yang terakhir adalah menyadap data yang dikirimkan lewat sistem komunikasi. Lalu ada jenis-jenis kecurangan dalam lingkungan akuntansi. Yang pertama adalah kecurangan korporasi. Kecurangan korporasi merupakan kecurangan yang dilakukan untuk atau terhadap suatu perusahaan. Biasanya tujuan kecurangan ini untuk memuaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Kecurangan korporasi biasanya dilakukan oleh pejabat eksekutif dan atau manajer pusat laba serta perusahaan publik. Lalu yang kedua adalah kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai korban seperti pemilik, kreditur, karyawan, auditor, dan bahkan kompetitor. Contoh dari kecurangan pelaporan keuangan adalah yang pertama, memanipulasi, memalsukan atau mengubah catatan atau dokumen. Yang kedua adalah menyembunyikan atau menghilangkan pengaruh transaksi yang lengkap dari catatan atau dokumen. Yang ketiga adalah mencatat transaksi tanpa substansi. Yang keempat adalah salah menerapkan kebijakan akuntansi. Yang kelima adalah gagal mengungkapkan informasi yang signifikan. Nah, demikianlah pembahasan kembali tentang topik 2, yaitu kecurangan atau fraud. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga berguna untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.